Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Seorang begal sekaligus pencuri motor di belasan TKP tewas ditembak polisi. Seorang balita tewas tertabrak mobil anggota DPRD. Kalau mobil dari mana, Pak? Mobil dan motor terseok-seok melintasi jalan rusak parah dan berlumpur di Mesuji. Seorang pencuri motor asal desa Jabung Induk, Kecamatan Jabung, Lampung Timur tewas ditembak polisi. Tersangka Yusuf Effendi ditembak karena menyerang polisi dengan senjata api saat akan ditangkap di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Oleh polisi, mayat Yusuf dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Raja Basa, Bandar Lampung untuk divisum. Polisi juga menyita barang bukti sepucuk senjata api rakitan dengan 5 butir amunisi aktif, peralatan mencuri, dan motor korban. Tersangka Yusuf merupakan anggota komplotan begal dan pencuri motor di belasan TKP di Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Komplotan ini beberapa kali mengancam korbannya dengan senjata api. Pelaku ini bersama dengan rekannya ganti-ganti. Pergantian, kadang si A, kadang si B, kemudian melihat situasi tempat kejadian atau rumah di dini hari. Ada kendaraan yang di rumah kemudian diambil, kemudian menggunakan kunci letter T didorong. Ada juga yang di wilayah Candipuro dan wilayah Sidomulyo ini bahwa pelaku itu menghentikan terhadap korban dan dilakukan pengancaman menggunakan senjata. Motor diambil dan dibawa pergi. Salah satu korban pencurian motor merupakan warga Lampung Selatan. Tersangka mencuri motor saat korban sedang sholat subuh berjamaah di masjid dan pencurian baru disadari korban saat pagi harinya. Terus saya setelah aktivitas di rumah itu udah selesai, rencana mau keluar, tiba-tiba nyari motor udah nggak ada. Iya. Jadi memang di dalam rumah itu motor? Iya, motor di dalam rumah, posisi di depan mobil itu. Sempat lihat pelaku nggak? Nggak sadar itu. Ternyata di media jam 6:30 itu udah rame, sedangkan saya belum buka media. Motor yang disita dari tersangka diserahkan polisi kepada pemiliknya secara gratis. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu teman-teman tersangka yang masih buron. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang bocah perempuan 5 tahun tewas akibat tertabrak mobil yang dikemudikan Oktari Jaya, seorang anggota DPRD Provinsi Lampung. Korban Buli Aisyah Indara tewas akibat menderita luka di kepalanya. Oktari Jaya dan korban tinggal bertetangga. Menurut saksi, kecelakaan itu terjadi pada Selasa malam. Korban tewas tertabrak mobil yang sedang belok masuk gang di Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Saat itu, korban sedang bermain di pinggir jalan dekat dengan rumahnya. Emang mau pulang ke rumahnya ya, Pak? Duduk gitu, lagi main masak-masakan. Nggak posisi mau nyebrang, enggak.
Kan itu gang kan Bu, di samping kita itu. Jadi mobil ini dari jalan raya mau masuk ya Bu? Dari arah Gedung Air kayaknya. Ke sini. Mau Kalau masuk. posisi dari arah Tamin kan otomatis ngambilnya lebih banyak ke sana kan. Kelihatan Itu korban. dari sana, Itu sempat ketabrak langsung ya Bu sama mobil itu. Iya, jadi tabrak tuh dia langsung berat gitu, langsung orang tuanya lihat kaget, jadi memang keadaan pingsan, darah udah bercocoran. Oh, banyak darah. Hasil penyelidikan sementara, polisi menduga kecelakaan itu dipicu kurang kehati-hatiannya pengemudi mobil. Supir tersebut pada saat belok tidak dalam keadaan hati-hati. Jadi mengakibatkan anak kecil yang di pinggir jalan itu tertabrak olehnya. Untuk proses hukum selanjutnya seperti apa dia Bang? Saat ini kita masih melakukan penyelidikan, artinya masih tahap penyelidikan. Kami akan terus mengumpulkan alat bukti hingga nanti akan kita gelarkan perkara ini apakah dapat kita naikkan penyidikan atau tidak tentunya. Mobil yang menabrak korban ditahan di Polresta Bandar Lampung, namun pengemudinya tidak ditahan polisi. Robi Lasto melaporkan dari Bandar Lampung. Sungguh tragis kisah masa tua pria berinisial AM, warga Wawai Karya, Lampung Timur ini. Dengan jalan tertatih, pria 70 tahun ini ditangkap dan digelandang ke kantor polisi karena mencabuli seorang siswi SMP hingga korban kini hamil 5 bulan. Diantarin selama berapa hari itu? AM dan korban tinggal bertetangga. Tersangka awalnya sering mengantar dan menjemput korban sekolah. Saat pulang sekolah, korban dibawa ke rumah tersangka yang tinggal sendirian itu. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap, tersangka memaksa dan mengiming-imingi uang supaya korban mau melayani nafsu pejatnya. Korban diancam akan dianiaya jika korban menceritakan aib tersangka kepada orang lain. Untuk modus bahwasannya si korban, si Bunga, dan si pelaku inisial A ini memang tidak jauh berdekatan dengan rumahnya. Bahwasanya setelah anak ini pulang sekolah dijemput, dipaksa ditarik di rumahnya si A, inisial A pelaku, itulah terjadilah kekerasan seksual. Pencabulan oleh tersangka terungkap setelah orang tua korban mengetahui putrinya hamil yang kemudian melapor ke polisi. Selain pakaian korban, polisi juga menyita hasil visum korban sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka AM dipastikan menghabiskan sisa usianya di dalam penjara. Ancaman hukuman 15 tahun penjara kini telah menantinya di depan mata. Asyaf Syafullah melaporkan dari Lampung Timur. Mobil dan motor ini bukan sedang melintasi sawah, melainkan sedang bersusah payah melewati jalan poros Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Jalan ini dipenuhi lubang-lubang besar dan tergenang air yang membahayakan para pengendara mobil dan motor. Jalan rusak sudah lebih dari 10 tahun, namun belum kunjung diperbaiki. Selain beresiko kecelakaan, jalan rusak menghambat perjalanan karena waktu tempuhnya lebih lama. Dampak lain, kendaraan mudah rusak. Para pengemudi truk yang setiap hari lewat jalan rusak ini tersiksa namun tak berdaya. Dari Kamulya Pak. Mau kemana ini? Seter kemana ini? Mau ke TPL. Sama Bapak siapa dulu ini? Bapak Nardi. Pak Nardi. Mana Mas? Jalannya udah lama apa? Oh, udah lama ini Pak. Bukan lagi lubang ini Pak, kubangan ini. Nah, pihak terkait tolonglah diperbaiki lah. Ini ngeluarin hasil bumi untuk masyarakat ini masalahnya Pak. Oh iya iya. Ya disekap apa digimanain lah, yang penting enak jalannya, nggak kayak gini Pak. Jalannya Pak? Hancur Pak. Apa harapannya ini? Harapannya minta dibenerin ini jalannya Pak. Udah lama jalan ini Pajak suruh ngidupin, tapi jalan masih susah ini Pak. Kacau ini Pak. Udah lama ini jalannya ini Mas? Oh, udah lama ini Pak, nggak dibener-benerin ini. Hampir seluruh jalan poros di Kabupaten Mesuji rusak dan belum kunjung diperbaiki.
Meski telah berkali-kali berganti bupati dan gubernur, mereka belum juga memperbaiki jalan di Kabupaten Mesuji. Warga berharap pajak kendaraan yang selama ini rutin dibayar setidaknya dipakai untuk memperbaiki jalan raya dan bukan malah untuk membiayai perjalanan dinas pejabat atau mempermewah mobil dinas pejabat. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji.